Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu dengan saya sendiri Anja Fadlila dengan NIM G1D1221193 dan teman saya M Akmal Ardi Salsa G1D1221150, M Farhan NM G1D1221144 dan Clarissa Artanti Pramutami G1D1222047. Slide pertama akan dibacakan oleh saudari Clarissa. Baik, untuk nomor 1, pengertian integrasi nasional. Jadi, menurut Safruddin Bahar, pengertian integritas nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Nur Arfani, integritas nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Juliati Suroyo, integritas nasional bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, integritas nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Di sini ada 3 buah kasus dari pemberitaan media yang termasuk kategori jenis integrasi. Pada foto bagian kiri ini kasus teroris, terus yang di tengah ini merupakan konflik perang antar suku, dan yang paling kanan itu konflik agama. Selanjutnya, teroris. Teroris itu merupakan tragedi serangan teror bom tersebut memberikan dampak negatif bagi negara kita. Selain rasa takut dari masyarakat, aksi terorisme berakibat pula pada performa pasar modal dan performa nilai tukar mata uang dan memberikan dampak penurunan performa IHSG dan performa nilai tukar rupiah. Yang kedua, konflik antar suku. Rusaknya tata kehidupan keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Perubahan kepribadian pada individu. Misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Dan yang ketiga, konflik antar agama. Akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk yang selanjutnya ialah timbulnya tindakan kriminalitas. Dasar tindakan ini ialah untuk menakut-nakuti, membuat jerah dan kalah pihak lawan, serta juga untuk menunjukkan dominasi siapakah pihak yang paling benar. Kemudian, integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara bangsa yang baru merdeka. Mengapa demikian? Apa pentingnya? Karena integrasi nasional merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional yang menjadi hal yang sangat penting bagi negara yang baru merdeka.
Sangat penting karena integrasi nasional berfungsi untuk menyatukan perbedaan yang ada sehingga menjadikan suatu negara lebih kuat dalam menggapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan? Ya, integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang artinya adalah pembauran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana Indonesia disatukan dari sekian banyak keberagaman bineka menjadi tunggal ika. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian besar, ini integrasi dan nasional. Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan, atau juga istilah identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu? Yang pertama yaitu integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang terakhir yaitu integrasi sosial budaya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Adanya integrasi nasional penting untuk menciptakan keselarasan bangsa di tengah keadaan masyarakat yang beragam dan wilayah Indonesia yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integritas nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek politik atau integrasi politik, dan aspek ekonomi. Integrasi ekonomi yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis, dan yang terakhir adalah aspek sosial budaya, yaitu integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Jika negara tidak berintegrasi, maka akan menyebabkan kurangnya persatuan dalam bangsa, dan jika integrasi tidak dijaga, maka akan muncul berbagai macam ancaman, gangguan, dan hambatan baik datang dari dalam maupun dari luar negara. Nah, yang selanjutnya yaitu seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Integrasi adalah suatu usaha menyatukan perbedaan-perbedaan. Jadi, negara yang tidak mampu berintegrasi adalah negara yang tidak mampu menyatukan perbedaan-perbedaan di bawah naungannya. Hal tersebut menyebabkan negara berada dalam kondisi perpecahan. Banyak daerah yang ingin melepas diri sehingga negara terpecah menjadi beberapa bagian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Farhan MM. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi. Adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Negara-negara yang tidak mampu melakukan integrasi adalah 1. Myanmar, 2. India, dan 3. Suriah. Definisi negara gagal menurut Van and Pace secara digunakan untuk mencap suatu negara yang memiliki ciri-ciri berikut. Kehilangan kontrol atas wilayahnya sendiri, atau monopoli pengerahan pasukan fisik sah di wilayahnya. Tergerusnya kewenangan yang sah dalam pembentukan keputusan bersama. Tidak mampu menyediakan layanan publik. Tidak mampu berintegrasi dengan negara lain sebagai anggota penuh komunitas internasional. Apakah perbedaan yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia sebelum dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945? Apakah faktor-faktor yang menjadikan bangsa Indonesia bersedia mengintegrasi sebagai satu negara bangsa?
1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan masyarakat Indonesia. 2. Keinginan untuk bersatu dan di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 29 Oktober 1928. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia yang dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan bangsa. 4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. 5. Kesepakatan dan konsensus nasional dan perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan dan Indonesia. Yang keenam, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap satu. 7. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara apa esensi dan urgensi dari integrasi nasional? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia ya karena dari integrasi nasional dapat dipersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Integrasi nasional sangat penting untuk menciptakan keselarasaan bangsa di tengah masyarakat yang sangat beragam. Integrasi nasional merupakan persatuan bangsa yang menepati wilayah tertentu di dalam negara berdaulat. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesejahteraan terhadap negara nasional seperti bahasa nasional, simbol negara, ideologi nasional, dan pembagiannya. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempatan itu lagu milik Rizky Febian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.